Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Saudaraku yang beriman, kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas mengenai hal-hal yang boleh dilakukan saat berpuasa. Hadirin sekalian, ada beberapa hal yang dibolehkan ketika kita melakukan berpuasa dan tidak menyebabkan batal puasa. Yang pertama, memasuki waktu fajar dalam keadaan junub. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah dan Ummul Salamah radhiyallahu anhuma. Mereka berkata, Nabi SAW pernah mendapati waktu fajar atau waktu subuh dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan tetap melanjutkan puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bersiwak ketika sedang berpuasa. Berdasarkan riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi bersiwak setiap kali berwudu. Penulis Tuhfatul Ahwazi mengatakan, hadis-hadis yang semakna dengan di atas yang membicarakan keutamaan bersiwak adalah hadis mutlak yang menunjukkan bahwa siwak dibolehkan setiap saat. Inilah pendapat yang lebih tepat. Adapun Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin mengatakan juga yang benar adalah siwak dianjurkan bagi orang yang berpuasa mulai dari awal hingga sore hari. Menurut beliau, adapun pasta gigi lebih baik tidak digunakan ketika berpuasa. Karena pasta gigi memiliki pengaruh sangat kuat hingga bisa mempengaruhi bagian dalam tubuh dan kadang seorang tidak merasakannya. Jadi tidak boleh menggunakan pasta gigi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung asal tidak berlebihan. Berdasarkan sabda Rasulullah, "Wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'im." Dan bersungguh-sungguh dalam beristinsyak, memasukkan air dalam hidung ketika berwudu, kecuali jika engkau berpuasa. Artinya ketika memasukkan air ke hidung tidak sampai masuk ke kerongkongan, hanya sebatas lubang bagian luarnya saja. Sedangkan Ibnu Taimiyah menjelaskan, adapun berkumur-kumur dan beristinsyak dibolehkan bagi orang yang berpuasa, dan hal ini disepakati oleh para ulama juga. Nabi dan para sahabat juga berkumur-kumur dan beristinsyak ketika berpuasa, tetapi dilarang untuk berlebih-lebihan di dalam melakukannya. Kemudian yang keempat, hal yang boleh dalam keadaan puasa ini adalah bercumbu dan mencium istri selama aman dari keluarnya air mani. Orang yang berpuasa dibolehkan bercumbu dengan istrinya selama tidak dikemaluan dan terhindar dari terjerumus pada hal yang terlarang. Puasanya tidak batal selama tidak keluar air mani. Dalam hal ini Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa bercumbu atau mencium istri sendiri tidak membatalkan puasa selama tidak keluar mani. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW biasa mencium dan mencumbu istrinya sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Beliau melakukan demikian karena beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwat. Kemudian dari Jabir bin Abdullah, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu hari aku rindu dan hasratku muncul, kemudian aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa. Maka aku mendatangi Nabi SAW dan aku berkata, hari ini aku melakukan suatu kesalahan. Aku telah mencium istriku padahal sedang berpuasa. Maka Rasulullah bertanya, bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur? Maka aku menjawab, seperti itu tidak mengapa. Kemudian Rasulullah bersabda, lalu apa masalahnya? Kemudian Masyruk pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dibolehkan bagi seseorang terhadap istrinya ketika puasa? Aisyah menjawab, segala sesuatu selain jima, bersetubuh. Yang kelima, berbekam dan donor darah juga tidak bisa dianggap sebagai pembatal. Jadi boleh, asal tidak membuat lemas. Dalil-dalilnya adalah, pertama hadis Rasulullah. Ibnu Abbas, Nabi SAW, ihtajama wa huwa muhrimun wahtajama huwa sha'im. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW berbekam dalam keadaan berihram dan berpuasa. Kemudian hadis yang lain, yus'alu an Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, akuntum takrahuna al-jamah lis-sha'im? Qala la illa man ajli dha'fi.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya, apakah kalian tidak menyukai berbekam ketika orang berpuasa? Dia bersabda, tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah akibat bekamnya. Menurut jumhur atau mayoritas ulama, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Syafi'i, berbekam tidaklah membatalkan puasa. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, dan sebagian ulama salaf. Sementara Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umnya mengatakan, jika seseorang meninggalkan bekam ketika puasa dalam rangka kehati-hatian, maka itu lebih aku sukai. Namun jika ia tetap melakukan bekam, aku tidak menganggap puasanya batal. Di antara alasan bahwa bekam tidaklah membatalkan puasa, yang pertama, boleh jadi hadis yang menjelaskan batalnya orang yang melakukan bekam dan dibekam adalah hadis yang telah dimansuh dengan hadis lain yang diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Rakhasan Nabi SAW fil qiblati lis-shaim wal hijab. Nabi SAW memberikan rukhsah keringanan bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya dan berbekam. Kemudian Ibnu Hazm mengatakan, hadis yang menyatakan bahwa batalnya puasa orang yang melakukan bekam dan orang yang dibekam adalah hadis yang sahih tanpa ada keraguan sama sekali. Akan tetapi, kami menemukan sebuah hadis dari Abu Sa'id tadi. Nabi memberi keringanan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Yang namanya rukhsah pasti ada setelah adanya azimah larangan sebelumnya. Hadis ini menunjukkan bahwa hadis yang menyatakan batalnya puasa dengan berbekam telah dimansuh oleh hadis yang kedua Ibnu Hazm tadi ya. Itu yang harus dijelaskan. Kemudian yang kedua, pelarangan berbekam ketika puasa yang dimaksudkan dalam hadis adalah bukan pengharaman. Maka hadis orang yang melakukan bekam yang dibekam batal puasanya itu adalah majas. Jadi maksudnya bahwa orang yang berbekam dan dibekam bisa terjerumus dalam perkara yang menyebabkan puasanya batal. Yang menguatkan hal ini adalah hadis dari riwayat Abdurrahman bin Abu Layla dari salah seorang sahabat. Anna Rasulullah SAW naha anil hijamah wal muwasalah walam yuharrim huma ibqa'an ala ashabi. Rasulullah SAW melarang berbekam dan puasa wisal, namun tidak sampai mengharamkan. Ini masih berlaku bagi sahabatnya. Jika kita melihat dalam hadis Anas radhiyallahu anhu yang telah disebutkan, terlihat jelas bahwa bekam itu terlarang ketika akan membuat diri menjadi lemah. Hadis yang tadi itu. Akuntum takrahuna al-hijamah lis-sha'im qala la illa min ajli dha'fi. Apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa? Anas menjawab, tidak, kecuali jika dengan bekam itu menyebabkan diri menjadi lemah. Itu yang kelima. Jadi berbekam tidak menyebabkan puasanya batal. Yang keenam, kemudian mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan. Dari mana dasarnya? Dari hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, la ba'sa ayyadhuqal khalla wa awsyai ma lam yadkhul khalqah wa huwa shaim. Tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk ke kerongkongannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, mencicipi makanan dimakruhkan jika tidak ada hajat kebutuhan, namun tidak membatalkan puasa. Sedangkan jika ada hajat, maka dibolehkan sebagaimana berkumur-kumur ketika berpuasa. Seperti yang sedang masak makanan ya, karena perlu untuk bisa mengetahui lezat atau tidaknya, maka bolehkan. Kemudian Abdul Razak dalam musannafnya mengatakan seorang wanita mengunyah makanan untuk anaknya sedangkan dia dalam keadaan berpuasa dan dia mencicipi sesuatu dari dia selama tidak masuk ke kerongkongan. Kemudian yang ketujuh, memakai celak dan tetes mata. Bercelak dan tetes mata tidaklah membatalkan puasa. Ibnu Taimiyah menjelaskan, pendapat yang lebih kuat adalah hal-hal ini tidaklah membatalkan puasa karena puasa adalah bagian dari agama yang perlu sekali kita mengetahui dalil khusus dan dalil umum. Kemudian hadis yang lain juga ada dari Musnad Ahmad dari perkataan Al Hasan Basri, la ba'sa bil kuhli lis-shaim. Tidak mengapa bercelak untuk orang yang berpuasa. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak ada saluran yang menghubungkan antara mata dan perut atau mata ke otak, sehingga mereka menganggap sesuatu yang ditetes,kan ke mata tidaklah membatalkan puasa. Kemudian ulama Malikiyah dan Hambali berpendapat bahwa mata adalah rongga sebagaimana mulut dan hidung, sehingga jika seorang bercelak dan terasa ada zat makanan dalam kerongkongan, maka puasanya batal. Dari beberapa pendapat tersebut ada beberapa
hal yang perlu ditegaskan bahwa ulama yang mutakhirin mengatakan tetes mata tidaklah membatalkan puasa, seperti pendapat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dan Dr. Wahab Az-Zuhaili, dengan alasan tetes mata yang masuk ke dalam lubang mata hanyalah sedikit, cuma 1 atau 2 tetes. Jadi tidak berbeda dengan seperti orang berkumur ketika berwudu, ya, dalam keadaan berpuasa. Kemudian tetes mata ketika masuk dalam saluran mata ia langsung terserap, tidak melalui kerongkongan. Kemudian tetes mata juga tidaklah membatalkan puasa karena tidak ada nas yang khusus. Kemudian yang kedelapan, mandi dan menyiramkan air di kepala untuk menyegarkan badan. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan di dalam kitab sahihnya, mandi untuk orang yang berpuasa, maksudnya adalah dibolehkannya mandi untuk orang yang berpuasa. Sementara Az-Zain Ibnul Munayyir berkata bahwa mandi di sini bersifat mutlak, mencakup mandi yang dianjurkan, diwajibkan, dan mandi yang sifatnya mubah. Seakan-akan beliau mengisyaratkan tentang lemahnya pendapat yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu mengenai larangan orang yang berpuasa untuk memasuki kamar mandi. Riwayat ini dikeluarkan oleh Abdul Razzaq, namun dengan sanad dhaif. Hanafiyah bersandar dengan hadis ini sehingga mereka melarang melakukan mandi untuk orang yang sedang berpuasa. Jadi intinya bahwa mandi dan menyiram air di kepala untuk yang menyegarkan badan karena cuaca panas itu tidak menyebabkan puasa menjadi batal. Jadi boleh. Yang kesembilan, menelan dahak. Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, menelan dahak tidak membatalkan puasa karena dianggap sama seperti air ludah dan bukan sesuatu yang asalnya dari luar. Itu menurut mereka. Yang ke-10, menelan sesuatu yang sulit dihindari, seperti masih ada sisa makanan yang ikut pada air ludah dan itu jumlahnya sedikit serta sulit dihindari, dan juga seperti darah pada gigi yang ikut bersama air ludah dan jumlahnya sedikit. Maka seperti ini tidak mengapa jika tertelan. Namun jika darah atau makanan lebih banyak dari air ludah yang tertelan, maka puasanya menjadi batal. Itu menurut pendapat yang kuat. Yang ke-11, makan, minum, bahkan berjima dalam keadaan lupa. Ya, di dalam keterangan di bab sebelumnya diterangkan tadi. Kemudian yang ke-12, muntah yang tidak disengaja. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man dara'ul qai'u alaysa alaihi qada wa min istaqa amdan falyaqdi." Barang siapa yang muntah maka tidak harus mengganti puasanya, dan barang siapa yang sengaja muntah maka dia harus mengganti puasanya. Jadi tidak mengapa. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.